Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan sebuah bukan materi ya, ini sebuah lanjutan ya tentang kondisi EC. Jadi kalau kita dalami tentang EC ya, itu hal yang pertama kita harus perhatikan adalah kondisi EC standby ya. Apa yang dimaksud dengan kondisi EC standby ya? Kondisi EC standby itu adalah kondisi di mana EC siap melakukan perintah, dan EC standby itu ya, memiliki beberapa parameter penting selain dari tegangan saja ya. Jadi manakala setelah sebuah laptop atau sebuah komputer ya sudah 19 voltnya laptop ya, terutama laptop, ketika tegangan 19 voltnya itu sudah menyebar ya, sudah sudah hadir, sudah lolos ya, maka hal yang kedua yang kita lakukan pengecekan adalah kondisi EC ya. Kondisi EC itu harus dalam kondisi siaga atau standby. Nah, apa yang diperlukan dari sebuah EC ya supaya dia standby dan siap diperintah? Yang pertama adalah standby tegangan atau standby voltage. Nilainya adalah 3,3 volt. Standby voltage ini ya di skema namanya itu bervariasi. Ya, ada yang menggunakan VSTBY atau volt standby, ada yang menggunakan PCC 0, PCC 1, APCC, PCCA, ada juga VBAT, ada VDD ya. Itu tergantung dari arsitekturnya, apa yang dia gunakan ya, atau jenis EC-nya apa yang digunakan. Yang jelas jika Anda mencari tegangan standby di EC, itulah nama yang harus Anda cari. Kita ambil contoh saja dari sebuah laptop ya. Ini adalah laptop jenis Lenovo ya, dimana kalau kita lihat tegangan standby-nya itu ya berada pada pin 26, 50, 92, 114, 121 dan 127. Itu adalah tegangan standby-nya. Sumber dari tegangan standby umumnya atau pada umumnya itu berasal dari 3 volt VL. Mungkin kalau kita lihat ya, sekitar 80%-nya itu berasal dari blok 3 volt ya, 3 volt linier ya. Ini berasal dari blok 3 volt linier itu ya. Jadi tegangan standby itu standby-nya EC, tegangan standby-nya EC berasal dari blok 3 volt. 80%-nya berasal dari 3 volt linier. Nah, yang sisanya itu ada yang berasal dari 3 volt PWM, ada juga yang berasal dari turunan 5 volt linier menjadi 3 volt linier ya. Tapi itu jarang sekali ya, bahkan saya belum pernah menemukan ya. Tapi pernah lihat skemanya, pernah lihat ya. Jadi pada umumnya tegangan standby ke EC itu ya sumbernya dari 3 volt linier 80%.
Silakan Anda cek, Anda lakukan riset sendiri ya. Itu ya, yang pertama harus hadir. Nah, terkhusus pada model jenis ini, ketika EC-nya itu ya, ketika EC-nya mendapatkan tegangan standby, maka syarat yang pertama itu sudah terpenuhi ya. Oke. Syarat yang kedua standby kondisi EC itu adalah standby reset ya. Nilainya sama 3,3 volt ya, standby reset itu. Standby reset itu berasal dari tegangan standby juga ya. Tegangan 3 VL ya, kalau kita ambil contoh dari ini ya. Hanya dia melewati sebuah kapasitor dan resistor. Artinya apa ya, tegangan standby reset ini ada delay, ada jeda beberapa mikrosecond dengan tegangan standby tadi ya. Sirkuitnya seperti ini ya. Ini ya, ini sepertinya salah, dia salah menulis ya. Harusnya di sini 3 VL ya, karena 3 always ini adalah tegangan PWM ya. PWM belum kerja dulu ya, PWM-nya belum kerja dulu karena dia menunggu EC-nya wake up ya. Ini jelas salah ya. Sini 3 PL masuk ke dalam resistor, kemudian tegangan tadi mengisi dulu kapasitor, lalu ya diumpan balikan ke pin 14, namanya WRST ya, namanya WRST. Standby reset itu nilainya 3,3 volt. Kalau kita lihat di berbagai macam skema ya, EC reset itu ada yang namanya ECRST crash ya, WRST crash, PCC POR, PCC RSS1, dan PCC 1 power good ya. Silahkan cari nama-namanya itu di EC ya, karena beberapa banyak pertanyaan, Kang, EC reset itu apa namanya ya, atau standby reset itu apa namanya ya. Ya ini tadi EC reset, WRC reset, PCC POR, atau Anda lihat secara skema ya, pada umumnya EC reset itu berasal dari tegangan standby juga melewati resistor dan kapasitor ya, sehingga terjeda muncullah yang namanya EC reset ya. Aktualnya di motherboard ini namanya WRST crash. Tetap ya, nilainya itu sebesar 3,3 volt ya, meskipun ada crashnya ya. Di sini dibutuhkan pengalaman dalam hal mengukur ya. Meskipun Anda lihat WRST ini crash ya, dia tetap bernilai 3,3 volt, nggak ada debat lagi ya. Kang, itu crash ya, ukur sendiri ya. Itu ya, maksudnya harus banyak-banyak mengukur ya. Kita kembali lagi ke yang tadi ya. Standby EC yang ketiga adalah standby clock. Ya, standby clock di sini nilainya adalah 32768 kHz. Umumnya itu berasal dari atau penghasilnya adalah sebuah kristal. Ya, sebuah kristal. Hanya beberapa model terakhir ini ya, clock 32-nya itu ya dihasilkan secara internal oleh EC-nya sendiri. Kita lihat di sini ya, aktualnya seperti apa ya di model-model seri-seri baru memang seperti itu. Ini clock. Ini clock 32768 dihasilkan oleh dirinya sendiri. Tetapi model yang lain itu ada yang menggunakan clocknya di luar. Anda wajib mengecek standby clock itu dengan alat yang namanya osiloskop ya.
Satu, supaya gelombangnya terlihat sinusoida, ya. Yang kedua, ya, hampir mirip sinusoida. Itu kalau kita menggunakan osiloskop, ya. Kalau dengan logic analyzer, ya, yang harganya 100 ribuan, bentuknya itu kotak. Sedangkan clock yang realnya itu bentuknya 32768 itu sinusoida. Itu ya perbedaannya, tapi terserah, yang jelas clocknya hadir saja ya, apapun alat yang Anda gunakan. Nah, kemudian syarat lain EC itu standby adalah BIOS program ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ya zaman sekarang ini ya, selalu program itu yang mengendalikan hardware-nya. Ya, BIOS program dipergunakan untuk EC ya, supaya bisa mengkonfigurasikan pin-pin GPIO-nya, di mana pin GPIO-nya itu tadi akan menjadi perintah selanjutnya ya, yang dibutuhkan oleh berbagai macam keperluan ya, keperluan misalkan interface, keperluan perintah ya, perintah mungkin bisa jadi perintah PWM ya, seperti itu ya. Jadi keempat kondisi ini ya, wajib Anda cek manakala 19 volt sudah lolos ya. 19 volt lolos, Anda cek AC standby-nya, kondisi standby AC. Kalau sudah terpenuhi ya, baru syarat-syarat yang lainnya apakah terpenuhi atau tidak ya, seperti itu. Kita akan lihat contoh dari EC-nya ada programnya atau tidak ya. Kita ambil contoh yang ini ya. Ternyata ya EC ini memiliki BIOS internal ya. Jadi EC-nya di dalamnya itu terdapat BIOS program atau ROM internal ya, ada programnya. Jadi kalau mau ganti EC ini ya Anda harus di program terlebih dahulu ya. Bagaimana cara membedakan dari BIOS itu apakah di memiliki program atau tidak? Nah, pada gambar ini ya ditunjukkan beberapa model dari BIOS yang ada pada laptop ya. Model yang pertama adalah BIOS-nya itu terdapat atau tertanam di dalam EC ya. BIOS-nya itu ada tertanam di dalam EC. Jadi kalau Anda sudah ganti BIOS ya, maka Anda wajib memprogram ulang BIOS-nya melalui alat flash BIOS. Anda bisa menggunakan Vertianov, Anda bisa menggunakan SPOD, ya. Anda bisa menggunakan Enid Programmer, ya, silakan saja. Ya, itu opsi-opsi yang dipergunakan dalam mengeples microcontroller atau EC. Model yang kedua adalah EC-nya tidak memiliki BIOS. Ya, hanya ada BIOS SP saja. Jadi aman pada saat Anda penggantian ya, Anda EC ya, penggantian EC, Anda tidak membutuhkan flash BIOS EC-nya. Oke, kita kembali ke model yang ketiga. Model yang ketiga adalah BIOS EC-nya di luar atau sendiri ya. EC memiliki BIOS, BIOS-nya ada di luar dari EC. SB memiliki BIOS di luar juga, atau BIOS SB dan BIOS EC sendiri-sendiri. Jadi di dalam motherboard itu ya,
model yang ketiga ini BIOS EC-nya sendiri, BIOS SB-nya sendiri. Ya. Jadi cara menentukannya nanti BIOS EC umumnya kapasitasnya lebih kecil daripada BIOS SB. Ya, itu yang Anda harus cari. Yang model yang keempat adalah di mana satu BIOS dipergunakan untuk BIOS EC dan BIOS SB. Ya, itu udah sering atau banyak sekali kita temukan di model-model laptop pada umumnya yang model nomor 4. Oke, itu ya yang mau saya sampaikan ya untuk materi tambahan ya, pengetahuan tambahan tentang standby EC ya. Jadi untuk standby EC atau kondisi EC standby itu tidak berhenti hanya pada tegangan standby saja. Ingat ya, pelajaran yang sering kita dengung-dengungkan ya, seorang teknisi harus memahami 3 kondisi ya, tegangan, reset, dan clock. Nah, inilah ya, inilah aplikasinya dari pembelajaran itu, bahwa yang dinamakan dengan EC standby itu memiliki 3 parameter penting itu. Kalau masih sanksi, coba Anda lepas EC resetnya. Coba Anda jangan kasih clock to EC. Saya yakin ya tidak akan terjadi atau kasus yang Anda hadapi pasti mati total atau no switch jika ketiga atau keempat parameter ini Anda abaikan. Ya, itu saja ya yang mau saya sampaikan pada pagi ini. Ya, semoga bisa menjadi menambah wawasan Anda tentang EC standby. Ini sebetulnya bukan bahasa yang baru ya. Cuman ini hanya lebih menegaskan lagi ya. Next kita akan belajar lagi tentang EC sebagai kontrol display, EC sebagai kontrol fan ya, dan EC sebagai kontrol LPC ya. Next, mudah-mudahan ada waktu ya, diberi kesehatan untuk bisa selalu memberikan tambahan-tambahan pengetahuan kita sebagai teknisi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.